Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'du. Dumateng Bapak Sahat selaku Sohibul Hajah ingkang kawula mulyakaken, kepada Bapak Kasrit beserta jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Rumbia yang kami banggakan, kepada ayahanda sesepuh Muhammadiyah Kecamatan Rumbia yang sangat kami takdimi, dan kepada ibu-ibu pimpinan Aisyah beserta jajarannya yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang menjelang sore hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan langkah kita mendatangi majelis ini Allah catat sebagai salah satu amal ibadah kita kepada Allah yang kelak bisa menjadi tambahan amal kita ketika kita menghadapi pengadilan Allah Azza wa Jalla. Kedua kalinya sholawat keliling salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan kita dalam mengamalkan ajaran Islam ini, dan yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hebatnya di Muhammadiyah. Jadi tidak perlu diberitahu, asal tunjuk, pokoknya pemain jadi semua. Jadi pemain jadi semua kalau di Muhammadiyah itu. Pada siang hari ini kami diberi amanah untuk memberikan tausiah, saling ingat mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini dalam hal agama sering kurang memperdalam pengetahuan kita dalam agama atau hal tentang keutamaan. Beda halnya kita kalau kita ke saudara kita majelis tabligh, jamaah tabligh itu jahula gitu loh. Itu jamaah tabligh itu terkenalnya. Itu pasti mereka punya buku namanya, kitab itu Fadilah Amal, keutamaan amal. Nah, kita itu kan jarang mengkaji tentang keutamaan amal yang kita lakukan. Nah, kadang-kadang kita bahkan nggak tahu gitu bahwa sebenarnya banyak hal yang kita amalkan dan itu keutamaannya luar biasa. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengetahui keutamaan dari sebuah amal yang kita lakukan itu, insya Allah itu bisa menambah penyemangat kita, menjadi ghirah kita untuk bisa istiqomah dalam amal tersebut. Nah, ini yang jarang kita itu mengkajinya. Jadi amal biasanya beramal biasa gitu aja. Nah, ini kelemahan kita di sini. Beda halnya dengan saudara kita jamaah tabligh itu luar biasa. Dia bukunya buku Fadilah Amal itu. Kembali kepada diri kita.
Salah satu amal yang coba kita istiqomahi adalah apa? Pengajian. Pengajian 1 bulan sekali. Ngertos mboten? Keutamaan dhewe iki ngaji setiap bulan sepisan. Bu. Ngertos dereng, Bu? Ngertos dereng Bu, Pak dhewe iki ngaji ben bulan sepisan. Menyempatkan waktu kita 1 hari 1 bulan untuk pengajian. Lah jenengan lek dereng ngertos niki nggih bahaya, maksud bahaya niku nggih kita kadang-kadang yo males-malesan gitu loh. Tapi kalau kita nanti insya Allah akan saya sampaikan Bu. Ini makanya jenengan cermati baik-baik. Di antara kebahagiaan manusia itu jenengan niku lek ngetika ibadah niku sing paling seneng jenengan senengi napa Bu? Lek ibadah ditampa napa napa dosane disepura apa permintaane dikabulkan oleh Allah? Cobi. Tiga-tiganya. Lah lek manusia ngono. Kabeh Kuwi. Pertama yo pengen ibadah ditampa, pengen penjaluke kabeh dikabulne, pengen dosane ya disepura. Nah. Tapi kadang-kadang lek njaluk yo aras-arasen, kadang-kadang lek istighfar njaluk ampun yo sak keneke ngono lho, sak keneke maksudnya kadang-kadang yo astagfirullah. Tidak dihayati gitu kan, tidak dihayati, tidak benar-benar keluar dari hati sanubari kita. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu murahnya Allah itu, begitu kasih sayangnya Allah itu kepada hambanya. Jadi ada hal-hal amalan yang kita perbuat tanpa kita sadari sebetulnya perbuatan itu positif, Pak. Positif diampuni dosane dhewe. Loh, niki kan dhewe mboten istighfar niku, mboten perlu istighfar. Niki kan salah satu yang disenengi menungso ketika ibadah niku salah satu ini lek dosane diampuni. Nah, niki ada ibadah yang kita tuh tidak beristighfar, tidak mohon ampun tapi diampuni dosane awake dhewe, Pak. Niku banyak, tapi kan jenengan karena kita kurang mengkaji tadi itu tidak tahu. Salah satunya. Ketika habis sholat itu kita ada zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100. Apa kata Nabi? Akan diampuni dosanya orang-orang itu sebanyak buih di lautan. Loh, lek ngono iki jenengan kira-kira lebar salat ora zikir eman-eman mboten? Eman-eman, daun diampun dhewe ora perlu istighfar tapi dengan mengamalkan itu diampuni dosa kita itu walaupun sebanyak buih di lautan. Sinten sing saged ngitung untuk nang lautan niku sinten kan mboten enten. Nah, cukup dengan kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 99 kali ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100. Apa kata Rasulullah? Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang-orang tersebut itu meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, ini salah sini Pak. Nah, lek dhewe iki ngertos fadilahe, insyaallah kita akan istiqomah melaksanakan amalan itu. Nggih. Nah, niki kaitane kali ngajine awake dhewe niki. Sebulan setengah hari jadi Pak Tasrif Senin sehari. Jadi sebulan cuma setengah hari. Jadi hadis ini sangat sahih Pak, sangat sahih. Jadi
Ajeng kula wacane mboten ketingal kula mriki anu niki nggih panjenengan. Jadi niki saged dikopi mawon mengke andene anu. Masuk. Ya. Cetak Mas. Ini dure pakai selfie. Iki lho. Cetak ya. Nah. Logo lah. Tulisannya kurang gede kalau orang kata ya. Wa fi riwayatil Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim. Nah, insyaallah kalau hadis riwayat Imam Muslim itu tingkat kesohannya ya sahih. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang memiliki keutamaan. Mereka selalu berjalan mencari majelis-majelis zikir. Jadi Allah itu malaikatnya senang 10 malaikat mawon niku boleh dhewe kali teng TP anu kan dari 10 malaikat Allah kan benar. Itu. Jadi tidak terbatas di situ. Jadi malaikat Allah itu hanya Allah yang tahu jumlah keseluruhannya. Ini harus kita pahami. Jadi orang 10. Jadi Allah itu mempunyai malaikat yang jumlah keseluruhannya Allah yang tahu. Nah, salah satunya adalah Allah mempunyai malaikat yang tugasnya itu mencari majelis ilmu, Pak. Nah, ini. Jadi Allah itu menugaskan malaikat untuk berjalan mencari majelis-majelis ilmu. Setelah ia mendapati majelis ilmu itu, dia akan membentangkan sayapnya hingga sayapnya itu memenuhi langit dunia. Coba. Paham ya? Nah, jadi majelis ilmu seperti kita ini didatangi malaikat dan malaikat itu membentangkan sayapnya memenuhi langit dunia. Nah, nanti setelah majelis ilmu itu selesai, malaikat itu akan kembali menghadap Allah dan Allah sesungguhnya Maha tahu apa yang diperbuat malaikat itu. Kemudian Allah itu akan bertanya, "Dari mana engkau?" Nah, cara bahasanya dewi seperti itu. Saya dari majelis ilmu. Apa yang dilakukan oleh hambaku di majelis ilmu itu? Ia memohon surga, kata malaikat itu. Kemudian Allah bertanya, apakah hambaku itu melihat surga? Tidak. Lalu bagaimana seandainya ia sampai melihat surga? Jadi orang pernah roh surga wae, karena keimanannya dia mohon surga. Nah, lalu apa yang dilakukan lagi oleh hambaku? Dia mohon perlindungan dari neraka. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah hambaku melihat neraka? Tidak, kata malaikat. Lalu bagaimana seandainya ia sampai melihat neraka? Jadi orang karena keimanannya aja belum sampai menyaksikan surga dan neraka, karena dorongan iman yang kita miliki, kita mohon surga dan berlindung dari neraka. Kemudian yang menarik ini, Pak, yang menarik terakhir ini. Nah, ini semua insya Allah kita kena. Jadi rekatane Gus Bah, saya termasuk fan-nya Gus Bah. Jadi malaikat iki lek ora iri, iki ora bener, soalnya malaikat iki ada sifat meri lah. Jadi kata malaikat, ya Allah, ada di antara mereka itu di majelis ilmu itu kesalahannya banyak sekali. Jadi kesalahannya banyak sekali, orang bersedih. Kesalahannya banyak sekali, kata malaikat itu. Dia itu melewati majelis ilmu itu, kemudian dia berhenti gabung. Maka kata Allah, aku ampuni dia. Dia ini kurang gabung ya Allah. Dia ini niatnya orang dari awal gini niat melo ngaji, tapi berniatnya nemplok bahasanya gitu loh. Nah, tapi kata Allah apa? Di ujung hadis itu Allah berkata,
Kemudian para malaikat itu berkata, wahai Robku, di kalangan mereka ada seorang hamba yang banyak sekali kesalahannya. Ia hanya melewati saja lalu ikut duduk bersama mereka. Lalu Allah pun berkata, aku pun mengampuninya. Mereka adalah suatu kaum yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Ini loh Pak. Jadi keutamaan majelis ilmu ini luar biasa. Wong sing gur lewat, lewat kemudian duduk bersama majelis ilmu itu aja, Allah mengampuni kesalahannya. Kesalahannya kata loh Pak, niku kan disanjangke malaikat. Ya Allah, kesalahannya itu banyak, nggak cuma sedikit. Ini.